Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Sinta Octaviani bersama 5 rekan saya, Ervia Audis Alfadila, Suci Nur Hanifa, Yana Atia Kusmaningsi, dan Faisal Marzum. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, pada mata kuliah Sejarah Sastra kali ini yang diampu oleh Ibu Vina Hiasa, kami akan mempresentasikan mengenai kesastraan zaman Islam. Banyak sejarawan yang berpendapat bahwa adanya makam seorang wanita Islam yang berasal dari Leran atau Gresik yang bernama Fatimah binti Maimun ibn Hibatullah. Perkembangan agama Islam yang pesat di Nusantara berkaitan dengan perkembangan Islam di dunia. Pada tahun 1196, Gujarat ditaklukkan oleh Islam ini. Berarti orang-orang Gujarat yang banyak datang berdagang di daerah ini tidak lagi terdiri dari orang Hindu saja, melainkan orang Islam yang mungkin dari berbangsa lain. Pada tahun 1253, Baghdad jatuh ke tangan orang Mongol. Karena itu, perdagangan barat juga terhenti, sehingga orang Islam mulai berlayar lagi ke negeri-negeri yang jauh seperti di timur. Kedua faktor ini menyebabkan Islam berkembang di Nusantara sejak abad ke-13. Sekitar pada tahun 1400, Malaka menjadi pusat pengajian Islam yang terkenal, sehingga Sunan Bonang dan Sunan Giri juga datang di Malaka. Jatuhnya kota Malaka di tangan Portugis merupakan titik yang penting dalam perkembangan Islam di Nusantara. Pendapat umum yang diterima ialah bahwa Islam di Nusantara berasal dari India, tetapi para sarjana Indonesia tak menyetujui. Mereka berpendapat bahwa Islam di Indonesia datangnya langsung dari Arab. Islam Mursana telah mengemukakan bahwa Islam di Jawa masuk di Tiongkok. Beberapa teori tentang penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, teori perdagangan. Agama Islam disebarkan oleh pedagang Islam yang datang berniaga di Nusantara. Islam di Indonesia diperkirakan melewati banyak cara, salah satunya lewat jalur perdagangan. Berdasarkan sumber sejarah, teori perdagangan Islam di Indonesia ini yang paling populer lewat perdagangan ialah teori Gujarat. Gujarat sendiri merupakan salah satu nama tempat di wilayah India. Dalam teori Gujarat, penyebaran Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh pedagang Gujarat. Pada abad 7 hingga abad ke-13 Masehi, teori ini dikembangkan oleh sejarawan J.P. Mukherjee 1912. Menurutnya, teori Gujarat dapat dibuktikan melalui penemuan batu nisan di kerajaan Samudra Pasai, di mana ia percaya sebagai batu nisan yang berasal dari daerah Gujarat. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dinilai lebih banyak mengikuti mazhab Syafi'i, sama halnya dengan masyarakat Gujarat. Selain teori Gujarat, ada juga teori lain yang menyebutkan tentang awal mula masuknya agama Islam di Nusantara, yakni teori Arab, Mekah, dan Persia, yang juga dinilai memiliki bukti-bukti sejarah, meskipun memiliki perbedaan teori yang menyebutkan tentang masuknya Islam Nusantara. Namun, ketiganya memiliki kesamaan, yakni berasal lewat jalur perdagangan. Yang kedua yaitu teori mubalik. Mubalik adalah mempunyai atau bisa juga disebut sebagai yang menyampaikan. Dengan demikian, maka mubalik bisa diartikan sebagai seseorang yang membawa ilmu dan menyampaikan ilmu yang dibawanya tersebut kepada orang lain. Mubalik berada pada posisi sebagai subjek dakwah. Dalam artian adalah sosok pelaksana dari kegiatan dakwah, baik itu yang sifatnya individual ataupun berkelompok. Selanjutnya, agama Islam disebarkan dari mubalik dari India. Ketiga yaitu teori tasawuf. Tasawuf adalah bagian dari ilmu Islam yang penting. Dalam Islam ada 3 ilmu dasar yang dipahami umatnya. Ilmu ini adalah ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf. Tasawuf adalah salah satu ilmu yang mengajarkan tentang upaya untuk tetap hidup sederhana, jauh dari hal-hal duniawi. Selanjutnya, dakwah dan tasawuf dan disebarkan oleh para sufi. Kaum tasawuf dikemukakan oleh Al-Hajjaj. 4. Teori politik. Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Jika yang disebut politik adalah siasah yang mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat.
Tetapi, jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tapi Islam hanya sarana dalam masalah kekuasaan. Selanjutnya, sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci. Nah, dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik, akan tetapi politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki orang Islam. Sebab, jika Islam hanya bercorak politik tanpa corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Teori politik selanjutnya yaitu raja memeluk agama Islam untuk mendapatkan sokongan dari pedagang Islam. Setelah raja ini masuk Islam, maka rakyatnya pun turut masuk Islam. Teori Nasrani. Penyebaran Islam adalah fan akibat kedatangan orang Portugis di Indonesia, di Nusantara. Teori keunggulan agama Islam. Islam mengajarkan kesamarataan, equality, dan persaudaraan antara sesama penganutnya. Jika dibandingkan dengan agama Hindu yang memiliki kasta, Islam kaitannya dengan masyarakat pribumi menjadi semacam mekanisme pertahanan diri dalam menghadapi penjajahan dan penindasan kaum kolonialis, yakni dapat dipersepsikan sebagai kristalisasi ide dan terapkan sebagai simbolis perlawanan. Sastra Islam ialah sastra yang datang bersama-sama dengan kedatangan Islam, yang bertujuan menceritakan keagungan agama Islam serta nabi dan pahlawan masuk Islam dan memperdalam keimanan mereka. Sastra Islam, atau lebih tepat cerita-cerita Islam, dapat dibagi kepada 5 golongan besar. Yang pertama, cerita Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, cerita para sahabat Nabi. Yang ketiga, cerita Nabi seperti kitab Anbiya, kayak Yusuf dan lain-lain. Yang keempat, cerita penyebar dan pahlawan Islam. Yang kelima, khayalan yang timbul di Nusantara.